Sekali lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pengertian: Orally Disintegrating Tablet atau ODT adalah sediaan solid yang terdisintegrasi dan terlarut secara cepat, yaitu 10-45 detik dalam rongga mulut tanpa membutuhkan air minum untuk membantu penelanan. Yang berikut metode pembuatan ODT. Orally Disintegrating Tablet dapat dibuat dengan berbagai cara, antara lain yaitu spray drying, freeze drying, molding, sublimasi granulasi basah, dan secara cetak langsung. Yang pertama, freeze drying. Freeze drying merupakan proses di mana air disublimasi dari produk setelah dibekukan. Teknik ini menciptakan suatu struktur amorf berpori yang dapat melarut dengan cepat. Bahan aktif dilarutkan atau dispresikan dalam suatu larutan sebagai karir atau polimer. Campuran ini ditimbang lalu dituang pada dinding kemasan blister. Kemasan blister dilewatkan pada saluran pembeku nitrogen cair untuk membekukan larutan obat. Kemudian kemasan blister beku diletakkan pada lemari pembeku untuk melanjutkan pengeringan beku. Setelah pengeringan beku selesai, aluminium foil digunakan pada mesin penutup atau penyegelan blister. Terakhir, blister dikemas dan didistribusikan. Teknik kering beku menunjukkan peningkatan absorpsi dan meningkatkan bioavailabilitas. Kekurangan utama dari teknik ini adalah mahal dan membutuhkan waktu yang lama. Kerapuhan membuat kemasan konvensional tidak sesuai untuk produk ini dan stabilitas buruk pada kondisi di bawah tekanan. Yang kedua, spray drying. Pada teknik ini, gelatin dapat digunakan sebagai bahan pendukung dan sebagai matriks. Maltodextrin sebagai bahan pengisi dan sodium start glycolatan cropovidon digunakan sebagai super disintegrant. Tablet yang dibuat dari serbuk semprot kering telah dilaporkan dapat terdisintegrasi dalam waktu kurang dari 20 detik dalam medium berair. Pada spray drying yang biasa dikenal dengan serbuk semprot kering ini yang akan dikompresi menjadi tablet yang menunjukkan disintegrasi secara cepat dan meningkatkan disolusi. Ketiga, sublimasi. Untuk mendapatkan matriks berpori, bahan volatil ditambahkan pada formulasi yang kemudian akan diproses dengan sublimasi. Bahan yang sangat mudah menguap seperti amonium bikarbonat, amonium karbonat, kampora, dan urea dapat dikompresi bersama eksipien lainnya sehingga membentuk tablet. Bahan volatil ini kemudian dihilangkan dengan sublimasi dan akan meningkatkan matriks yang berpori. Tablet yang dihasilkan dengan teknik ini dilaporkan biasanya terdisintegrasi dalam waktu 10-20 detik. Yang keempat, molding. Terdapat dua tipe dari proses pencetakan ini, yaitu metode pelarutan dan metode pemanasan. Metode pelarutan termasuk serbuk yang dibasahi dengan pelarut hidroalkohol yang diikuti dengan kompresi dengan tekanan yang rendah pada piringan pencetak untuk mendapatkan massa yang terbasahi. Pelarut kemudian dihilangkan dengan pengeringan udara. Tablet yang dibuat dengan cara ini kurang padat dibandingkan dengan tablet kompresi dan memiliki struktur pori di dalamnya. Proses pencetakan panas dibuat dari suspensi yang mengandung obat dan suspensi dituang pada sumuran kemasan blister. Pemadatan agar pada temperatur kamar hingga membentuk gel dan pengeringan pada suhu 30 derajat Celcius di bawah kondisi vakum. Kekuatan mekanik dari tablet cetak menjadi perhatian utama. Bahan pengikat yang dapat meningkatkan kekuatan mekanis dari tablet perlu untuk ditambahkan. Penutupan rasa merupakan masalah utama dalam teknologi ini. Partikel penutupan rasa dari obat
yang dibuat dengan cara penyemprotan suatu campuran dari biji kapas, terhidrogenasi, natrium karbonat, lesitinin, dan polyethylene glikol. Dibandingkan dengan teknik lyofilisasi, tablet yang diproduksi dengan teknik pencetakan lebih mudah pada pembuatan skala industri. Kemudian yang kelima ada granulasi basah. Zat berkhasiat pengisi dan penghancur dicampur homogen, lalu dibasahi dengan larutan pengikat. Bila perlu, ditambahkan pewarna. Diayak menjadi granul dan dikeringkan dengan lemari pengering pada suhu 40-50 derajat Celcius. Setelah kering, diayak lagi untuk memperoleh granul dengan ukuran yang diperlukan dan ditambahkan bahan pelicin dan dicetak dengan mesin pencetak tablet. Yang keenam ada granulasi kering. Setelah penimbangan dan pencampuran bahan, serbuk diselaging atau dicetak dengan tablet. Kempaan harus cukup keras agar ketika dipecahkan tidak menimbulkan banyak serbuk. Tablet kempaan ini dipecahkan dengan tangan atau alat dan diayak dengan ayakan yang sesuai. Lalu ditambahkan pelicin, kemudian dicetak menjadi tablet. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, cetak langsung. Direct compression atau cetak langsung menunjukkan teknik pembuatan tablet yang paling sederhana dan biaya hemat. Teknik ini diterapkan pada pembuatan tablet cepat hancur karena availabilitas dari eksipien, terutama super disintegran.